Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Dinda. Dan hari ini kita bakal belajar lagi. Belajar apa tuh Kak? Oh nggak kelihatan ya, tulis nih, udah tuh. Hari ini kita bakal belajar mengenai jaringan pada hewan dan tumbuhan. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, aku bakalan main kuis dulu sama teman-teman atau kita bakal main tebak-tebakan dulu. Yuk, kita mulai. Nah, di sini aku punya gambar. Itu yang pertama ada gambar otot polos, kemudian ada gambar bunga matahari, ada gambar kuda, sama ada gambar silem. Nah, di sini ini nama kuisnya kan yang mana Kak aku. Nah, tugas teman-teman kalian di sini itu cuma mencari pasangan dari setiap gambarnya. Karena di sini ada 4 gambar, berarti otomatis ada 2 pasangan ya teman-teman. Untuk yang gambar pertama, biar cepat aku kasih clue deh buat teman-teman. Dia kan otot polos, gambar otot polos berarti berkaitan dengan tenaga, kekuatan. Nah, kalau misalnya kekuatan itu pasti berhubungan dengan, ya bener banget, kuda. Kuda kan kita tahu ya, kuda kuat banget. Nah, berarti untuk gambar pertama pasangannya itu adalah kuda. Otomatis untuk gambar yang kedua, bunga matahari, itu pasangannya adalah silem. Nah, dari kuis ini aku contohin ke teman-teman. Ini merupakan contoh dari jaringan yang ada pada hewan dan tumbuhan. Jadi kita bisa tahu ya kalau misal jaringan otot polos itu adanya di hewan, sama kalau misal jaringan silem itu adanya di tumbuhan. Terus sebenarnya definisi dari jaringan itu apa sih teman-teman, tahu nggak? Nih, definisi dari jaringan. Jadi jaringan itu merupakan sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kan ini kan mengenai sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama ya. Kan kemarin kita udah belajar ya mengenai sel di video ini nih. Nah, itu kita udah belajar. Terus hubungannya apa sih Kak sel sama jaringan itu? Pasti itu ada hubungannya ya teman-teman. Itu berkaitan banget, itu keterkaitan satu sama lain. Dan itu kan kemarin udah dibilang juga kalau misalnya sel akan membentuk suatu jaringan akan membentuk suatu organ, sampai ke sistem organ, sampai ke organisme untuk dapat menunjang kehidupannya. Itu jadi benar-benar keterkaitan ya teman-teman untuk sel sama jaringan itu. Nah, terus di sini bedanya apa nih Kak dari jaringan antara hewan sama tumbuhan? Itu udah pasti beda banget ya teman-teman, karena kan antara hewan sama tumbuhan itu kan dari lingkungan hidupnya berbeda, cara hidup dia berbeda, cara memperoleh makannya berbeda, cara reproduksinya juga berbeda, dan semuanya kan pasti beda ya. Jadi jaringan antara hewan dan tumbuhan yang dimiliki juga pasti berbeda. Nah, untuk kali ini kita bahas satu persatu ya. Aku bakal bahas dulu mengenai jaringan yang ada pada hewan. Oke. Nah, di sini ada gambar contohnya kuda ya. Untuk jaringan hewan, karena hewan ini kan sebenarnya dia tuh kan organisme yang bersel banyak atau multiseluler ya teman-teman. Nah, sebenarnya sama halnya kayak manusia, jaringan hewan ini sebenarnya dibagi menjadi 2 loh teman-teman. Ada jaringan germinal atau jaringan benih, sama ada jaringan somatis atau jaringan tubuh. Kalau semisal jaringan germinal atau jaringan benih itu dia aktif bakalan terus membelah diri untuk dapat menghasilkan benih baru. Nah, kalau semisal dia yang jaringan tubuh atau jaringan somatis, ini nih jaringan yang bakal tetap terus ada di dalam tubuh makhluk hidup tersebut atau hewan tersebut ya. Nah, di sini untuk jaringan somatis atau tubuh dibagi 4 jaringan utama. Yang pertama ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, sama yang terakhir jaringan syaraf. Nah, kita bakal bahas satu-satu juga di sini. Kita bahas yang pertama. Untuk yang pertama itu ada jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini dia berfungsi untuk melindungi organ yang ada di bawahnya atau jaringan yang ada di bawahnya. Nah, selain itu dia juga berfungsi untuk pengangkut zat sama sebagai tempat keluarnya enzim ya teman-teman. Ternyata untuk jaringan epitel ini juga
dibagi untuk beberapa spesifikasi lagi loh teman-teman. Ada jaringan epitel berdasarkan bentuknya, ada jaringan epitel berdasarkan letaknya, sama ada jaringan epitel berdasarkan jumlah lapisannya. Kalau misal dia berdasarkan bentuknya, jaringan epitel itu jaringan epitel yang pertama itu ada jaringan epitel dengan bentuk pipih. Nah, kalau bentuk pipih itu dengan nukleus di tengah. Kedua, ada jaringan epitel dengan bentuk batang atau silinder dengan nukleus di dasar sel, nukleus bulat di dasar sel. Dan yang terakhir itu ada epitel bentuk kubus dengan nukleus di tengah bulat. Itu nukleusnya bulat di tengah ya. Itu tadi berdasarkan bentuknya, sekarang berdasarkan letaknya. Untuk berdasarkan letaknya, jaringan epitel juga dibagi menjadi 3. Ada jaringan epitelium, jaringan mesotelium, sama jaringan endotelium. Bedanya apa tuh Kak? Dari namanya aja kita udah pasti tahu dong ya. Kalau misal epi, dia berada di lapisan luar. Jadi jaringan epitelium itu jaringan yang membatasi atau melapisi permukaan luar dari tubuh hewan. Kalau misal jaringan mesotelium, dia ini merupakan jaringan yang melapisi organ tubuh atau dia melapisi rongga tubuh. Nah, kalau misal dia yang endotelium, dia berada di dalam, otomatis dia membatasi organ tubuh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir itu mengenai jaringan epitel yang berdasarkan jumlah lapisannya. Nah, kita bisa ngambil dari bentuknya tadi ya, berdasarkan bentuk itu. Untuk yang jaringan epitel berdasarkan jumlah lapisan itu dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada epitel batang selapis, epitel batang berlapis, epitel pipih selapis, epitel pipih berlapis, sama ada epitel kubus selapis, epitel kubus berlapis, sama yang terakhir ada epitel transisi. Kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu mengenai jaringan ikat atau biasa kita sebut dengan jaringan penyokong. Nah, untuk jaringan penyokong atau jaringan ikat ini sebenarnya jaringan ini berkembang dari mesenkim atau dia berasal dari lapisan tengah embrio atau biasa disebut dengan mesoderm. Untuk jaringan ikat ini juga ternyata dibagi menjadi 3 lagi. Itu ada jaringan ikat sebenarnya, ada jaringan tulang dan rangka, sama jaringan darah dan limfa. Untuk jaringan ikat sebenarnya ini tuh hampir seluruh tubuh hewan itu dia berada, jadi kayak hampir di seluruh tubuh hewan itu ada jaringan ikat sebenarnya, karena memang letaknya tuh di bawah kulit hewan gitu. Nah, jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan organ-organ serta mengisi ruang kosong antar jaringan. Ternyata berdasarkan penyusunnya, jaringan ikat sebenarnya juga dibagi menjadi 3. Itu ada jaringan lemak atau adiposum, jaringan longgar, sama jaringan padat. Nah, selanjutnya itu mengenai jaringan tulang atau rangka. Kita tahu ya dari namanya aja. Nah, ini tuh jaringan tulang atau rangka ini dilengkapi dengan tulang atau rangka yang kaku. Nah, pada hewan vertebrata itu ada 2 jenis tulang, 2 jenis jaringan tulang. Itu ada jaringan kartilago atau tulang rawan, sama ada jaringan tulang keras. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai jaringan darah dan limfa. Nah, dari jaringan ini tersusun dari 3 komponen utama. Itu ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih leukosit, sama kapling darah, yang semuanya ini berada dalam plasma atau cairannya. Nah, jadi secara keseluruhan itu fungsi dari jaringan ikat sendiri itu sebagai pembungkus organ, sebagai pelindung tubuh dari bakteri yang dilakukan sama jaringan ikat longgar, sebagai mencegah tubuh kehilangan panasnya itu dari jaringan lemak atau adiposum, juga sebagai produsen darah dari jaringan darah dan limfa ya teman-teman.
Kita lanjut ke jaringan yang ketiga, yaitu mengenai jaringan otot. Nah, jaringan otot ini berasal dari sel embrional yang mampu berkontraksi karena mengandung miofibril sebagai elemen kontraktilnya. Nah, jaringan ini kira-kira tuh membangun 40% dari tubuh hewan, atau kayak misalnya 40% dari tubuh vertebrata kayak gitu. Nah, fungsi dari jaringan otot sendiri itu sebagai alat gerak aktif karena memang kemampuannya dalam berkontraksi. Dan ternyata untuk jaringan otot ini juga dibagi menjadi 3, yaitu ada jaringan otot polos, jaringan otot lurik, sama jaringan otot jantung. Untuk jaringan otot polos, dia itu berbentuk kumparan-kumparan dengan inti sel di tengahnya. Nah, untuk jaringan otot polos ini, dia bekerja di bawah kesadaran dengan secara terus-menerus, lambat, tapi dia nggak mudah lelah. Nah, biasanya untuk jaringan otot ini dia berada pada saluran pencernaan makanan, dinding pembuluh darah, ataupun pada saluran telur pada hewan. Nah, yang kedua itu ada otot lurik. Nah, otot lurik sendiri itu tuh tersusun dari sel-sel serabut atau sel-sel otot yang banyak dengan inti banyak di bagian tepinya. Sama halnya kayak otot polos, dia juga bekerja di bawah kesadaran. Hanya saja untuk otot lurik ini dia bekerja secara cepat dan kuat. Contohnya itu adalah otot trisep dan bisep. Dan yang terakhir itu dari jaringan otot itu ada jaringan otot jantung. Dari namanya aja kita udah pasti tahu banget ya, ini cuma berada di jantung, hanya satu-satunya cuma di jantung, nggak ada yang lain lagi. Nah, untuk jaringan otot ini tersusun dari beberapa cabang, dimana cabang-cabangnya juga bakalan menghubungkan dengan cabang lainnya. Sama halnya kayak dua otot lainnya di jaringan otot, dia juga bekerja di bawah kesadarannya, bekerja secara lambat tapi teratur. Nah, kalau semisal otot jantung ini dia juga punya periode yang panjang ketika dia beristirahat untuk mencegah kejang pada jantung. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dan yang terakhir itu mengenai jaringan pada hewan itu ada jaringan syaraf. Nah, jaringan syaraf ini merupakan jaringan yang tersusun atas kumpulan syaraf atau biasa kita sebut dengan neuron. Dan neuron ini merupakan kesatuan yang sangat fungsional karena memiliki kemampuan yang menghantarkan impuls antara reseptor dengan efektor sehingga terjadi komunikasi antara keduanya. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada neuron sensorik, ada neuron motorik, sama neuron penghubung. Kalau neuron sensorik, dia itu bertugas untuk membawa impuls ke syaraf pusat, yaitu otak sama sumsum tulang belakang. Nah, kalau misal neuron motorik, dia ini bertugas untuk membawa impuls keluar dari syaraf pusat untuk menghubungkan ke yang lainnya. Nah, kalau misal yang neuron penghubung udah pasti dan jelas banget, dia ini menghubungkan 2 neuron saraf sebelumnya antara neuron sensorik sama neuron motorik. Nah, untuk jaringan pada hewan udah selesai nih teman-teman. Terdiri dari 4 jaringan utama tadi ya pada hewan. Nah, kayaknya untuk waktunya udah gak cukup teman-teman. Jadi next video aku bakal bahas mengenai jaringan pada tumbuhan. So kalian stay tune aja, tungguin untuk pembahasan selanjutnya mengenai jaringan tumbuhan. Nah, sebelum itu kalau misal kalian ada yang belum paham atau masih ada yang perlu ditanyakan, kalian boleh tanya langsung aja di kolom komentar, sama boleh isi linknya di bawah ini untuk mengasah pemahaman kalian lagi mengenai jaringan hewan yang tadi kita udah bahas ya teman-teman. Ini wajib banget supaya kalian lebih paham lagi ya. So, aku berterima kasih sama teman-teman yang udah sampai akhir lihat video aku. Kita next video bakal bahas mengenai jaringan tumbuhan ya teman-teman. Bye bye. Terima kasih teman-teman. See you.